Hari ini, baik. Selamat malam, saya ulangi, selamat malam Romo, Father, mungkin ada suster, Bapak Ibu, dan teman-teman seperjalanan semuanya. Eh, Pada malam hari ini kita akan em, mengadakan pleno penutup. Tidak terasa kita 2 minggu lebih, tepat pada hari ini kita akan bersama-sama mengadakan pleno penutup dalam CCI Menata Hati, Meniti Senja. Semoga kita akan bersama-sama men-sharingkan perjalanan kita sepanjang 2 minggu yang lalu. Dan sebelumnya kita akan memulai dengan doa pembuka melalui doa syukur dari jalan hati. Boleh Bapak Ibu peserta yang berkenan bersedia sebagai volunteer untuk membacakan doa pembuka. Mohon slide doa pembuka syukur dari jalan hati. Kak, siapa Kak Yeyen? Boleh Boleh slide-nya saya di... bantu? Ya, silakan dan slide doa syukur dari jalan hati. Baik, silakan Ibu. Tadi siapa yang mau mendoakan, membuka? Silakan Ibu. Saya, Monica. Baik, mari kita persiapkan. Balik Ibu, silakan boleh di spot. Selamat malam, Romo, Bapak Ibu, Frater, dan teman-teman terkasih yang seperjalanan dalam CCI 2025 malam hari ini. Marilah kita buka pertemuan malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Amin. Tuhan, jadikanlah hari ini hari imanku, hari kedamaian dan syukurku. Anugerahkanlah kegembiraan bagi mereka yang ditimpa kesedihan, penghiburan bagi mereka yang berbeban, terang bagi mereka yang kebingungan. Aku mengucap syukur kepadamu atas orang-orang yang mencintaiku, yang berada di sisiku, ikut menanggung beban hidupku, mau bertukar pikiran denganku, yang mau menghibur aku dan berbahagia bersamaku. Biarkanlah aku bersyukur kepadamu, karena aku boleh membagikan cintamu kepada sesamaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Monica. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan, adapun kegiatan kita malam ini akan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sharing di BOR nanti di 30 menit, sharing dengan di dalam semua peserta di dalam room dari refleksi Pungta ke-7, yaitu Space Non-Confounded. Kemudian nanti kita juga akan sharing di main room kembali, Bapak Ibu semua kembali ke main room dan kita akan sharing dari baik dari fasilitator dan juga peserta. Kemudian juga kita akan mendapatkan peneguhan oleh Romo kita, Romo Sindunata, dan juga meditasi perutusan. Sebelum kita masuk ke dalam sharing, kami akan membacakan tata tertib BOR. Silakan slide-nya. Ya. Tata tertib khusus dalam sharing di sini adalah jika dalam grup kecil ada fasilitator, Bapak Ibu peserta eh, fasilitator akan memandu jalannya percakapan rohani dan menjaga tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian juga berperan sebagai timekeeper. Jika dalam grup kecil tidak ada fasilitator, hendaknya
Bapak Ibu sebagai peserta mengambil inisiasi sebagai timekeeper, memastikan semua peserta dapat saling berbagi dan menanggapi serta menarik benang merah dari percakapan kelompok dan menentukan nanti yang akan sharing di main room apabila diminta. Kemudian menjaga kerahasiaan peserta, menjaga apa yang disampaikan dalam percakapan kelompok tidak boleh diungkapkan kepada pihak lain di luar kelompok. Eh, Kemudian juga hal-hal yang disampaikan semuanya menjadi kekayaan iman bersama dalam kelompok. Lalu menjaga tepat waktu, keterbatasan waktu hendaknya peserta dapat menyampaikan refleksi dengan memperhatikan durasi waktu yang digunakan, sehingga semua peserta mempunyai kesempatan untuk berbagi. Poin kelima yaitu menggunakan bahasa yang sopan. Peserta diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan tidak ofensif. Kemudian dalam putaran kita dibagi seperti biasa 3 putaran. Putaran pertama berbagi, peserta membagikan refleksinya bergiliran. Sementara yang seorang yang berbagi, yang lain mendengarkan. Kemudian putaran kedua menanggapi, peserta menanggapi refleksi yang diberikan pada putaran pertama. Tidak menyusulkan hal yang sudah terlewat untuk dibagikan. Kemudian membagikan perasaan atau peneguhkan yang dirasakan, tidak memberikan nasihat, dijauhi dari perasaan sombong atau merasa diri lebih baik. Kemudian putaran ketiga adalah menarik benang merah. Peserta menarik benang merah dari pengalaman percakapan rohani bersama dalam kelompok dan dapat dibagikan pada kelompok besar nanti di main room jika diminta. Benang merah itu yang akan kita sharingkan dalam main room. Mohon Bapak Ibu peserta diperhatikan poin-poin di atas dalam sharing nanti. Kemudian eh, sebelum kita masuk ke dalam peziarahan untuk bersharing dan pertanyaan refleksi, mohon ditampilkan pertanyaan refleksi yang nanti akan di-sharingkan di dalam room, di dalam board adalah ya, ada 4 poin. Dalam keheningan ini kita akan mengingat kembali perjalanan kita dalam CCI atau Kaminarkon Indigo 2025 ini. Pengalaman dan perasaan apa selama 2 minggu ini? Apa yang pengalaman paling berkesan? Apa yang paling dominan? Kemudian di-sharingkan mengapa demikian. Kemudian poin kedua yang akan di-sharingkan adalah bayangkan seolah-olah kita sedang berbicara kepada anak, cucu, adik, atau teman, apa warisan iman yang akan diberikan kepada mereka untuk melanjutkan peziarahan hidup ini. Kemudian ketiga, bayangkan Anda sedang berhadapan dengan diri Anda di usia muda sebelumnya, sebelum saat ini. Mungkin walaupun saat ini muda, mungkin sebelumnya lagi, mungkin 5 tahun sebelumnya. Apa yang uh, Anda inginkan? Walaupun mungkin saat ini belum terlalu masuk dalam usia kategori senja, tetapi beberapa diharapkan saat kita beberapa tahun sebelumnya, apa uh, yang ingin Anda sampaikan. Kemudian keempat adalah tuliskan refleksi tersebut dalam jurnal pribadi dan bagikan secara singkat dalam percakapan rohani. Jadi ini adalah poin-poin yang akan kita sharingkan dalam board. Sebelum kita masuk ke dalam sharing, kita akan sama-sama mendaraskan litani mendengarkan. Terima kasih Kak Yeyen. Ya, baik. Kita akan Mari kita sama-sama kita mendaraskan doa sebelum percakapan rohani. Tuhan, berilah aku waktu yang kuperlukan untuk percakapan ini. Bantulah aku untuk melepaskan diri dari kenyamanan dan kesibukan pekerjaan, untuk sepenuhnya hadir bagi setiap orang di sini. Semoga aku tidak tergesa. Mohon maaf, litani ya Kak.
Litani mendengarkan. Ini Kak, betul. Lanjutkan. Betul ini ya? Oh, mohon maaf. Baik, semoga aku tidak tergesa untuk berbicara. Berilah aku kebijaksanaan untuk mendengarkan dengan tenang, merasakan makna, posisi, dan keinginan setiap pembicara, untuk mengetahui apakah aku harus diam atau berbicara. Bebaskan aku untuk mendengarkan tanpa prasangka, untuk memperlakukan setiap pembicara dengan setara. Jagalah aku agar penuh perhatian dan pengertian akan pokok pembicaraan yang diangkat, jujur dalam berpendapat, dan menghormati pendapat yang lebih baik. Bantulah aku untuk menjaga pengalaman doa setiap pembicara dengan hormat, menjaga bakat dan iman mereka dengan lembut, serta menyalakan mereka dalam cinta kepada Pencipta dan Tuhan, dan melayani mereka baik dengan bahasa tubuh maupun kata. Biarkanlah Roh Kudus turun atas lingkaran ini dengan anugerah berlimpah. Akhirnya, berikanlah aku kerendahan hati yang sedalam-dalamnya untuk menjadi sederhana ketimbang cakap, sebagaimana Engkau telah bersikap demikian terhadap kami semua. Amin. Semua ada 6 itu semuanya meneguhkan. Saya saya pribadi sangat banyak mendapatkan peneguhan-peneguhan sebagai eh, tadi 3S tadi soldier sin sane dan ekspektasi yang diharapkan melebihi dari eh, apa namanya volume yang diharapkan itu ternyata luber lebih gitu ya ekspektasinya luar biasa peneguhan-peneguhan ini dan kita nanti akan juga mendapatkan peneguhan dari Romo Sindunata eh, sedikit profil yang dapat saya bagikan mungkin Bapak Ibu yang belum mengenal beliau beliau adalah nama lengkap beliau adalah R.P. Gabriel Posenti Sindunata SY. Beliau dikenal juga sebagai wartawan dan sastrawan, lahir di Kota Batu pada tahun 1952. Beliau sangat dikenal dengan nama panggilan populer Romo Sindu. Masuk ke novisiat Yesuit di Girisonta pada tahun 1972. Kemudian menempuh studi doktor filsafat di sekolah Yesuit Hochschule für Philosophie München pada tahun 86 sampai 1992. Kemudian saat ini beliau adalah pemimpin utama penanggung jawab majalah kebudayaan basis di Yogyakarta. Uh, Boleh kami serahkan kembali ke Romo Sindu. Kami persilakan Romo. Terima Untuk kasih Mbak Isen. terima kasih Romo, Eh, silakan. berapa menit ya waktu yang diberikan ke saya? Eh 20 menit Romo. Oh ya 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 J Mbak ya. Romo. Ya. Ya, eh, pertama-tama terima kasih teman-teman dan selamat malam. Saya boleh hadir di tengah Anda semua dan mendengarkan sharing yang mengesankan tadi. Saya eh, diminta oleh Romo Marwan untuk sharing, tapi tadi diistilahkan sebagai peneguhan dan Romo Marwan berpesan temanya itu di sekitar orang tua itu yang saya tahu dan mungkin dalam arti itu meniti senja. Jadi yang saya siapkan dalam batin saya itu berbicara mengenai usia lansia ini. Jadi mohon maaf kalau ini lalu keliru sasaran karena mungkin sebagian besar dari Anda adalah orang muda. Jadi mungkin kurang tepat tapi Romo Marwan bilang ya mereka kan juga mendampingi orang tua begitu itu. Nah, saya maka semoga eh, apa yang saya katakan ini masih tetap relevan buat
Anda dan bisa menjadi paling tidak eh, semacam refleksi karena biar bagaimanapun kita ini setiap hari sudah menjadi tua, barang Hmm. sehari setiap kita malam berakhir itu berarti umur kita kurang sehari lagi ya dan akhirnya kita tidak mengira dan saya sendiri eh, selalu tidak membayangkan tiba-tiba sekarang sudah umur 73 ya. Waktu Hmm. begitu cepat dan eh, eh, kita tidak merasa lalu pada saat itu eh, kita akan bertanya apa yang sudah kita buat. Nah, inilah perlunya masa muda bahwa untuk menatap senja juga karena setiap malam kalau kita eksamen kita akan toh diingatkan berbuatlah sesuatu yang memang berguna untuk hidup ini karena waktu tidak akan terulang lagi gitu ya toh. Anda tidak akan bisa menikmati masa muda Anda, masa usia medior Anda gitu. Tiba-tiba sudah eh, menjadi tua kalau kita tidak membuat apa-apa. Mungkin hari tua kita menjadi kurang berarti mungkin ya toh. Nah, saya berpikir kalau setelah merefleksikan semuanya, itu saya akan mulai apa namanya saja dengan satu kisah itu mengenai Pater Jenderal kami yang terkenal, Pater Pedro Arupe SY. Itu ketika dia tua dan di luar dugaan itu mengalami stroke, justru mempunyai spiritualitas yang indah. Dia bilang sebagai Yesuit, dia itu ingin mempunyai cita-cita yang dia inginkan tapi tak pernah tercapai. Nah, ketika dia tua dan tak berdaya, eh, dia malah merasakan bahwa inilah saat di mana saya boleh menikmati apa yang saya cita-citakan, yaitu berada seluruhnya di tangan Tuhan. Tidak ada di dalam diri saya sendiri lagi semua kendali hidup ini gitu. Jadi justru itulah eh, indahnya masa masa tua di mana kita boleh mengenang semuanya dan mungkin ini perlu kita sadari juga masa kita senja menjalan meniti senja tadi sudah diistilahkan begitu. Tadi ada istilah melepas karena hidup ini adalah tentang melepas bukan tentang memiliki gitu. Sebenarnya yang kita pikirkan, yang kita butuhkan itu sangatlah sedikit daripada apa yang kita cari gitu. Maka ketika kita sudah terlalu banyak mempunyainya, kita mesti melepas. Dan itu tidak mudah kalau tidak dilatih sejak kita memang berjalan meniti senja itu tadi gitu. Jadi jangan dikira gampang melepas itu. Karena Ignatius sendiri ketika melepas pedangnya itu juga membutuhkan rahmat yang luar biasa. Tanpa rahmat itu tidak mungkin gitu. Dia menjadi se ekstrim itu. Jadi melepas itu memang salah satu spiritualitas Serikat Yesus, maksudnya spiritualitas Yesuit, karena kelekatan yang tak teratur itu terus ada di dalam diri kita dan ini membebani kita dan sampai pada masa tua pun ini akan berat kalau kita tidak melatihnya jalan setapak demi setapak untuk melepas itu. Karena sekali lagi coba Anda pikirkan hidup ini memang betul-betul seperti dikatakan Santa Teresa kanak-kanak Yesus juga yang juga menjadi pelindung BWPN itu memang eh, tentang melepas bukan tentang memiliki karena kalau memiliki itu jauh lebih mudah tapi melepas itu jauh lebih sulit gitu. Jadi bahkan mencari keseimbangannya pun susah gitu. Nah, eh, jadi kalau perjalanan itu ujungnya nanti bahwa kita adalah menyerah kepada Tuhan, mungkin ini baik kita
hayati sehari-hari sampai kita betul-betul memang bisa merasakan, karena menyerah pada Tuhan itu pun tidak datang dengan sendirinya. Karena itu menurut penelitian di Amerika itu masa tua yang bahagia kebanyakan dimiliki oleh mereka yang beriman dan mau mau betul-betul memasrahkan diri, bukan oleh mereka yang sehat, mereka yang kecukupan, tetapi orang yang betul-betul beriman. Maka saya kira eh, ini pun penting gitu, bahwa untuk kita ketahui bahwa iman itu tidak lain, apalagi kalau sudah tua, adalah artinya ya seluruhnya kalau bisa itu menyerah kepada Tuhan gitu. Segala ikhwal hidup kita. Maka pelan-pelanlah kita buat itu dalam perjalanan hidup kita, ketika kita memang mau tidak mau sebagai manusia akan meniti senja gitu. Sebenarnya eh, tadi juga sudah dikatakan eh, oleh Ibu yang terakhir itu, eh, bagaimana masa muda itu memang harus disyukuri. Tetapi kalau sudah menjadi tua ya, itu memang kita kita apa namanya, eh, eh, pengen, duh enak ya jadi muda gitu. Tapi kalau ditanya betul apakah kamu ingin menjadi itu lagi, umumnya orang tua mengatakan tidak, emoh gitu ya. Karena apa? Karena memang berat perjalanan hidup ini, dan ketika menjadi tua semuanya ini sudah selesai gitu. Maka masa muda itu adalah masa yang patut disyukuri, tadi juga sudah disinggung, patut dipuji, karena di situ perjuangan dan tantangan hidup mati juga, kalau saya ingat dalam rangka panggilan imamat saya, itu tidak mudah gitu loh, untuk melalui itu semuanya. Maka kalau itu semuanya sudah berlalu, masa tua itu sebenarnya adalah masa syukur yang tidak usah merindukan, bukan tidak usah, tapi jangan memimpikan akan kembali muda, karena menjadi muda kembali itu susah jalannya sampai apa namanya menjadi tua. Karena itu banyak dikatakan oleh para ahli spiritualitas, masa tua itu adalah anugerah rahmat, karena boleh mensyukuri seluruh perjalanan hidup yang sebenarnya sangat berat, di keluarga, di karir, tantangan-tantangan, godaan-godaan, halangan-halangan, kelemahan, keterbatasan, kok semuanya itu bisa dilalui gitu. Maka eh, eh, apa namanya, betapa indahnya sebenarnya masa tua itu, kalau dikatakan sebagai rasa syukur untuk melihat semua kembali. Kok bisa ya saya gitu. Nah, inilah kok bisa tadi juga juga selalu disinggung, kalau tanpa pertolongan Tuhan tidak mungkin itu terjadi gitu. Maka eh, eh, pada masa tua itu juga dikatakan, dan ini saya kira di masa muda pun perlu dilatih supaya kita tidak tertipu ya. Kita ini sering terjerumus ke dalam hal-hal sepele yang kecil-kecil yang membuat kita bingung sendiri gitu. Nah, ketika usia sudah mulai, apalagi kalau dilihat dalam kacamata iman, kita akan melihat di masa tua itu yang diperlukan adalah yang paling esensi, yang paling intinya, bukan yang pernik-perniknya lagi gitu. Semasa muda kita memang mengejar begitu banyak pernik-pernik, dan ya akhirnya tidak perlu gitu. Maka ada pepatah, pada masa tua itu adalah masa yang paling tajam untuk membedakan semut dan gajah. Kita sering tidak bisa. Kita pikir kadang-kadang semut itu seekor gajah, tanpa kita sadari menjadi berlebih-lebihan itu, sehingga kita kita bingung sendiri gitu. Nah, pada masa ketika kita hening, kita sudah selesai dengan banyak perjalanan ini, kita akan tahu bahwa memang betul berbeda semut dan gajah itu gitu. Jangan dikira kita tidak banyak tertipu di dalam hal hidup ini oleh itu. Maka kita eh, eh, mengumpulkan hal-hal yang kecil-kecil, membingungkan sendiri dan akhirnya tidak berguna semua. Nah, pada masa tua itu eh, kita ditegur, bukan itu lagi. Dan kadang-kadang kita kewalahan karena untuk kembali kepada yang paling pokok,
dan dalam hal ini relasi kita dengan Tuhan paling itu kita sudah sudah berat gitu ya. Maka alangkah indahnya kalau itu dilatih semasa kita meniti senja sehingga tidak terlambat gitu. Nah, eh, kita juga pada masa ini tidak dituntut lagi untuk memamerkan prestasi. Untuk apa? Banyak anak muda lebih berprestasi. Kita kalau mengenang kadang-kadang juga sudah out of date gitu. Jadi ini kan masa yang sebenarnya paling indah ketika masa muda. Memang kalau masa muda tidak mempunyai semangat, tidak mempunyai gairah untuk berprestasi, untuk bahkan dalam arti tertentu memamerkan, lalu dia akan kehilangan semangat hidup. Tapi kalau tua itu sudah sudah tidak ada eh, apa tekanan, pressing untuk ini nggak ada gitu loh ya sudah. Nah inilah saat di mana kita boleh boleh juga merasakan ini sehingga memang dalam arti ini masa tua itu sungguh anugerah karena kita tidak tidak bisa apa namanya eh, eh, tidak usah tertekan dengan itu dan kita bisa melihat banyak hal kalau kita me- eh, menekuninya dalam iman itu melihat sesuatu dari segi yang sama sekali lain dalam bahasa yang sering dikatakan oleh para ahli spiritualitas sebenarnya semuanya itu sama intinya hanya bentuknya saja yang berubah-ubah dan itu pada waktu kita muda kita tidak bisa tahu itu kelihatannya semua setiap kali itu barang baru padahal ketika kita sudah mempunyai mata iman yang lain itu loh kok podo wae ya kok podo wae sehingga ada semacam merasa sia-sia. Nah, ini pun juga baik karena itu masa tua juga masa pertobatan untuk melihat berbagai macam kesia-siaan yang eh, kita buat. Maka masa tua adalah masa yang paling indah untuk menertawakan itu semuanya, untuk menertawakan hidup ini sehingga kok saya seserius amat itu ya, padahal sekarang saya rasakan bukan itu yang saya butuhkan gitu. Jadi selalu selalu apa namanya ada yang indah di masa itu. Semoga ini pun juga menjadi pegangan juga bagi teman-teman muda bahwa kita selalu terjerumus seakan-akan ada sesuatu yang baru terus di dalam hidup ini sehingga kita tak ada habisnya sampai lupa hening, sampai lupa betul-betul berbicara Tuhan apa yang kau kehendaki dariku, ya toh, apa yang bisa saya buat dan paling-paling dalam keterbatasan saya bisa saya buat itu sendiri. Jadi eh, itu yang saya kira eh, eh, perlu direnungkan. Nah, Anda tadi berbicara Yesus itu memang semangat Ignatian itu magis, kuat, sempurna gitu. Tetapi kalau Anda saya sering membaca karangan-karangan para Yesuit yang sudah berumur ketika dia merefleksikan kembali itu itu eh, eh, tidak seperti itu gitu. Jadi lebih mereka lebih lebih pasrah, lebih lebih ya seperti Pater Arupe tadi ya tuh, lebih 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 bisa melihat hidup ini dengan lebih rileks gitu. Yang karena sebagai Yesuit itu terus ditekan dengan segala macam tekanan seakan-akan menjadi orang yang hebat gitu. Nah, sebenarnya hal ini juga ada di dalam perjalanan Ignatius sendiri ya. Ignatius memang belum sempat menjadi 70, tapi dia kan sekitar 60. Dia juga sudah merasakan karena itu di masa mulai lansia menginjak senja, banyak hal yang dia buat menjadi moderat, yaitu menjadi lebih bijak di dalam arti eh, mengatasi itu semua. Maka jangan jangan menafsirkan semangat spiritualitas Serikat Yesus itu magis makin itu dengan hal-hal yang prestasi tetapi lebih keintiman gitu makinnya itu adalah makin melepaskan diri dan dengan demikian makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah ini yang harus dicita-citakan mungkin karena itu pada saat para Yesuit ini sudah menjadi berumur,
dia sadar bahwa oh ini gitu, nah, dia menjadi lebih berkonsentrasi. Itu bahkan katakan dalam hal teologi atau filsafat ya, mereka berpikir wah seperti Karl Rahner itu luar biasa gitu. Tapi doa-doanya ketika mereka tua itu menjadi lebih jauh lebih sederhana. Kadang-kadang doa untuk usia senja ini ya kita karena fisik dan sebagainya menjadi gampang ngelokro, gampang lamun, pikiran tidak bisa terkonsentrasi. Ya sudah, maka kata Pater Piet van Bremen itu SY yang merenung seorang lansia yang pembimbing tersiat, pembimbing rohani yang kuat sekali, dia sering memakai doa Pastor Ars itu ada seorang tua Pastor Ars itu di parokinya di desa seorang petani, dia duduk, terus kok lama kamu berlama-lama di kapel ini ngapain gitu. Orang tua ini menjawab, oh saya memandang Tuhan dan memandang Tuhan memandang saya. Itu aja cukup gitu. Sudah tidak usah yang lain-lain lagi karena ya tidak bisa ya. Maka kadang-kadang kalau kita bingung, doa aja lah rosario. Itu sudahlah diulang-ulang biar Tuhan yang berkarya. Karena memang Tuhan yang seperti di dalam doa yang sesungguhnya kan roh yang menjerit gitu. Atau biar Bunda Maria yang berkarya. Kita nggak usah, waduh ini apa. Biar semuanya itu eh, eh, Tuhan yang memperkasai. Dan kadang-kadang ketika kita muda, kita sulit memberikan kekuasaan ini kepada Tuhan. Enggak, harus aku berdoa caranya kayak begini, harus kayak mesti ditekuni kayak gini, latihannya kayak gini. Tapi ternyata itu juga enggak berhasil. Maka eh, apa namanya? Kita kan kalau sudah tua itu tidak dituntut untuk membuktikan lagi. Apa buktinya ya sudah yang apa yang sudah pernah kita buat dulu. Sekarang bukan saatnya untuk membuktikan tapi untuk mensyukuri gitu. Maka doa pun harus lebih ke arah doa syukur, bukan doa mencari, bukan doa menemukan karena setiap kali ditemukan ya nggak ada yang betul-betul istimewa di dalam diri kita kecuali Tuhan yang berkarya tadi gitu. Maka itu yang saya kira eh, betul di ditekuni. Jadi saya kira tidak hanya untuk orang tua tapi untuk orang muda pun kalau kita lelah ya sudah seperti kata cerita petani pada Pastor Van Ars ini tadi ya. Itu apa yang kamu buat ya. Saya memandang Tuhan dan Tuhan memandang saya. Memandang sudah kita rasa-rasakan saja. Ini sebenarnya maka pada latihan rohani kontemplasi wat amorem itu makin hari ketika eh, apa makin memuncak akhirnya hanyalah cinta seperti dikatakan Injil hari ini kan bahwa kalau engkau muridku engkau ya cinta gitu loh. Kadang-kadang kita lupa itu. Kita mencari diri, membingungkan padahal mungkin malam kita bisa mensyukuri kalau kita bisa mensyukuri cucu kita, anak kita, mendoakannya itu sudah buah-buah cinta yang kita rasakan sehingga kita tidak merasa kurang terus juga di dalam kekayaan rohani kita karena sebenarnya banyak sekali yang sudah kita buat gitu tapi kita lupa mensyukurinya gitu. Nah, mensyukuri itu sebenarnya mengingat kembali semua yang pernah kita peroleh dan kita rasakan gitu. Dan mensyukur itu bukan hanya memperoleh baru tetapi merasakan yang lama dan bahwa kita masih hidup, kita sudah tua, masih sehat, itu mungkin juga harus disyukuri. Ini tidak mudah, tetapi saya kira jalannya adalah macam ini gitu. Maka eh, 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 apa namanya yang juga harus disyukuri bahwa kini ada seorang Yesuit yang mengatakan saya sudah 69 tahun tetapi saya tidak menjadi bijak gitu. Nah, maka kebijakan itu bukan pengetahuan tetapi hidup gitu. Dan kita tidak usah frustrasi ketika kita pada saat saat kata mereka ya, saya pun harus belajar dari mereka banyak untuk apa namanya? Untuk percaya bahwa sampai akhir tidak mungkin kita menjadi perfect, sempurna seperti yang kita harapkan.
akhirnya kita menghadap Tuhan mungkin katakan dengan tanda kutip juga berantakan hidup kita atau parsel-parsel yang tidak tersusun, maka silakan Tuhan sendiri yang menyusun gitu. Dan ini kalau kita ngoyo sendiri mau menyusun ini nanti malah roboh gitu dan tidak cocok satu sama lain gitu. Biar biar Tuhan yang menyusun, maka doa pun harus menjadi lain dan maka harap diingat doa Ignatian itu puncaknya bukan minggu kedua atau minggu ketiga yang berat, tetapi akhir kontemplasi ad amorem, melihat kupu-kupu yang indah, melihat bunga yang indah, melihat pagi yang indah, kebangkitan di mana-mana, ya toh. Itu itu eh, eh, apa pusat yang indah dan mendengarkan itu teologi Runner juga ber, anu, dengan itu karena tadi juga dikatakan kata mendengar itu kunci di dalam pembicaraan Anda. Saya ingin menggarisbawahi itu. Maka kalau Anda ke Oma Petruk, di sana saya menggambarkan Ignatius duduk di dalam kontemplasi posisi lotus itu batu di mana dia bentuknya itu adalah telinga karena seluruh hidupnya sebenarnya hanya mendengar, apalagi ketika dia sudah mulai usia senja hanya mendengar. Kita ini berdoa sering ngotot berbicara tapi lupa mendengar. Sebenarnya Tuhan mau apa dan kadang-kadang Tuhan tidak meminta yang besar-besar pada kita. Hal-hal yang sangat sepele yang Dia minta dan kita karena kita tidak mau mendengar itu menjadi berat sekali lah pikiran kita yang kemana-mana gitu. Spiritualitas itu pada pokoknya sebelum kita mengerti kita ini mendengar dan untuk itu kita butuh hening tadi ya, butuh teduh, butuh meluangkan waktu supaya kita kita bisa mendengar. Maka doa seorang tua itu kadang-kadang doa yang paling inti adalah Tuhan ajarilah saya mendengar karena mendengar itu tidak mudah dan apalagi kalau perjalanan kita sepanjang hidup itu selalu berbicara, selalu berargumen, selalu berdiskusi, sehingga mendengar itu bukan keutamaan gitu. Padahal ini adalah cara di mana kita sendiri, doa itu sendiri akhirnya juga mendengar gitu. Akan lain kalau kita membaca Injil itu dengan spirit mendengar dari dan bukan untuk mengerti gitu. Mendengarkan Yesus ya. Mendengarkan pembicaraannya, mendengarkan undangannya itu saya kira akan memberi kita nuansa yang sama sekali lain dan eh, sekali lagi perjalanan pada pada waktu muda makanya jangan terus dikatakan bahwa waktu muda itu tidak perlu ya, tapi kita sering merasa diri kita ini penting gitu. Tapi kalau sudah menjadi umur itu hanya siapa tuh saya ini hanya setitik di antara sekian banyak orang gitu. Saya hanya satu di antara 300 siswit. Bisa apa sih? Saya apalagi kalau saya ingat eh, apa yang dibuat, ya hanya itu. Tapi kadang-kadang kan kita kan mementingkan semuanya seakan-akan kita ini segala-galanya. Gitu. Nah ini semua saya kira yang perlu kita syukuri dan akhirnya yang terakhir kalau Anda eh, eh, El, El Camino de Corazon pulang ke hati akhirnya masa tua dan masa senja meniti senja itu adalah pulang. Kita kemana lagi kalau tidak pulang ya? Kerja pun harus pulang ke rumah. Nah, maka saya eh, menulis atau memberi renungan waktu itu bahwa eh, Porta Sancta ini kan spes non confundit itu ya. Itu yang kita ketuk itu adalah hati hati kita sendiri dan dalam arti ini kita bisa belajar pada hati Yesus gitu loh. Cobalah eh, eh, saya kira apa yang Anda lakukan ini terkait dengan spiritualitas jalan hati. Sebagian saya kira ingat ikut di PWPN ya bahwa program Bapak Suci yang dipasrahkan pada kami Serikat Yesus lewat PWPN itu adalah jalan hati. Kita sudah kehilangan hati pada maka saya waktu itu hampir tidak berani, tapi ternyata sekarang saya berani
kok Paus menulis ensikliknya Dilexis Nos itu ya sebagai ensiklik terakhir itu seperti biografi gitu. Semuanya tentang hati. Jadi bukan hal-hal yang berat gitu. Apakah ini mau akhir ya? Waktu itu beliau masih hidup. Tapi saya sudah bilang begitu dan pernah terceplos dan ternyata benar. Itulah yang ditinggalkan kita sebagai tinggalannya yang terakhir itu adalah jalan hati. Membentangkan semua kekayaan hati Yesus dan sebenarnya membentangkan kekayaan kita. Yang dia katakan mengenai gelembung ya, waktu dia masa kecil, bayangkan sebuah ensiklik diceritakan dengan masa mudanya waktu umahnya membuat makanan yang kalau apa namanya seperti eh, tepung ya di di dihaluskan begitu tipis tapi ketika dimasukkan ke wajan menjadi gelembung dan umahnya bilang ya itulah manusia gitu kurang lebih gitu kan nanti kalau itu ya kempes-pes gitu kita ini sering menggelembung semacam itu dan Paus mengingatkan dunia sekarang penuh dengan gelembung-gelembung itu kembalilah ke hati untuk betul-betul eh, apa namanya tahu maka perjalanan bersama Indigo ini adalah jalan hati pulang ke hati meniti senja berarti pulang ke rumah dan meniti hati kita kita nggak tahu hati kita itu kayak apa padahal di sana bersemayam diri kita yang paling dalam dan kadang-kadang sangat sederhana dan bersamayam Tuhan sendiri gitu. Karena itu kalau kita berdoa jangan lupa berdoa pada hati kudus dan hati Maria. Hati Maria itu luar biasa di jalan hati saya juga menulis mengutipkan kata-kata Agustinus ya bahwa eh, prius mente concepit quam ventre itu kata-kata Agustinus sebelum Bunda Maria ini mengandung dirinya, mengandung Yesus dalam perutnya, dia mengandung dalam hatinya. Kita semua bisa mengandung Yesus, walaupun kita tidak punya rahim seperti Maria, tapi kita punya hati seperti dia, hati manusia yang bisa mengandung Yesus ini tadi. Maka saya kira eh, berjalan bersama Indigo itu juga pulang ke hati kita dan mungkin ini adalah perjalanan latihan rohani dalam minggu keempat kontemplasi ad mamorem kontemplasi untuk mendapat cinta karena hanya dalam hati itu cinta bisa kita rasakan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih banyak Romo Sindu, sangat luar biasa peneguhannya, sangat eh, menguatkan, meneguhkan, sangat detail, dan izinkan saya menggarisbawahi sedikit yang tadi saya dapat poin-poin yang Romo Sindu yang cukup meneguhkan buat saya, mungkin Bapak Ibu juga. Poin pertama, waktu tidak dapat terulang lagi. Itu sebagai refleksi. Kemudian masa tua yang bahagia adalah masa tua yang beriman, yang pasrah diri. Kemudian masa tua adalah masa yang penuh dengan anugerah, rasa syukur karena kita dapat melewati semua hal-hal, semua tantangan ataupun hal-hal lain yang pernah kita lewati. Sedikit mengutik menata hati. Hati yang saya izin boleh saya sadur dari kalender liturgi di Jalan Hati. Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah membaca di Jalan Hati, hati adalah harta terkaya dan terdalam dalam diri kita. Alangkah indah dan bahagia bila kita boleh mengenal dan memiliki harta itu. Jadi kita menata hati, menata harta yang kita miliki itu. Kemudian meniti senja melalui KBBI, saya tadi mendapatkan meniti adalah menjalani, menapaki jalan hidup yang pastinya kita akan hadapi yang mungkin saat ini sudah menapaki ke jalan hidup masa senja itu. Biarlah kita semua sama-sama mempersiapkan diri kita. Baik Bapak Ibu, Romo, kita akan masuk ke dalam pengumuman. Bapak Ibu diharapkan mengisi G-form refleksi dan evaluasi. Setelah mengisi G-form refleksi tersebut, nanti otomatis akan mendapatkan sertifikat yang diberikan melalui elektronik ya.
Kemudian pengumuman lainnya untuk CCI 2026 atau Pak Robin yang akan men-sharingkan, dan juga pertemuan bulanan Jalan Hati setiap Senin di minggu kedua. Ada pertemuan di minggu kedua setiap Senin melalui Zoom. Pertemuan bulanan, pertemuan Jalan Hati yang tadi uh, Romo Sindu dan juga tadi saya jelaskan sedikit, doa-doa dan latihan rohani itu. Kemudian rekoleksi Jalan Hati, ada temu muka di Omah Petruk Jogja, bagi Bapak Ibu yang uh, berminat untuk mengikuti rekoleksi Jalan Hati 2025, nanti akan di-sharekan ya Bapak Ibu, Pak Robin dari panitia, dari teman-teman CCI atau yang akan men-sharingkan pengumuman tersebut nanti mungkin di grup WA. Kemudian yang mengundang Bapak Ibu yang belum mengikuti LRP modul 1 pada season season ini, season tahun depan ya mungkin ya, season tahun depan. Ah, diharapkan Bapak Ibu untuk semakin menata berelasi dengan uh, intim dengan Tuhan melalui latihan rohani modul 1. Kemudian program berkesinambungan boleh di-share ini. Makasih, Kak Yeyen. Layernya ya, agar CCI ini dapat menjadi karya yang berkesinambungan, Bapak Ibu para sahabat dapat berpartisipasi mendukung melalui rekening yayasan basis. Dana yang akan terkumpul akan dipergunakan sebagai tanda kasih kepada pembawa pukta dan pengembangan fasilitator. Terima kasih untuk kebaikan dan kerelaan hati dalam partisipasi dalam karya kasih ini. Kemudian tetap bergabung Bapak Ibu dalam WAG CCI 2025 ini untuk update segala kegiatan dan juga tetap bersharing dalam buah peziarahan untuk sharing dan saling menguatkan. Kalau tadi dikatakan oleh Mbak Santi, mendengarkan membaca 180 sharing yang berkesan itu sangat meneguhkan diri kita sendiri dan juga meneguhkan teman-teman peziarahan lainnya. Kemudian saat ini akan masuk ke dalam meditasi perutusan oleh Pak Robin. Kami silakan Pak Robin. Terima kasih, Mulia. Sedikit menambahkan, tadi menjawab pertanyaan di grup, Mbak Titi. Ya ini karena Kaminar itu agenda tahunan, umumnya dijalankan atau dilaksanakan setiap bulan Mei. Temanya yang diolah setiap tahun beda-beda, tapi tetap berdasarkan kisah pertobatan Ignatius, Soldier, Sinner, Saint. Di topik-topik yang pernah dibahas tentang kisahnya sendiri, kemudian ada cara mengambil keputusan, direfleksikan dalam tahapan-tahapan perjalanan pertobatan Indigo, sempat juga mengolah tema mengambil keputusan atau berdiskresi, dan yang tahun lalu mungkin beberapa peserta yang sempat ikut Kaminar Con Indigo tahun lalu itu membahas temanya Kaminar Con Indigo Y Inigas. Jadi mengolah kisah-kisah perempuan-perempuan yang berkarya di sekitar Ignatius. Um, itu satu tema yang menarik juga. Jadi tahun lalu temanya wanita, perempuan, perempuan. Itu saya senang sekali. Perempuan. Kemudian tahun ini tentang senja. Tahun depan, nah, eh, saya sedang terpikir nanti dengan teman-teman juga mengolahnya giliran untuk generasi muda, yang muda-muda nanti misalkan yang tertarik itu eh, Birgita atau Lana atau yang lain yang tertarik ikut mengolah ber, berkontribusi dengan teman siapa tahu juga mau menjadi pembawa pungutan, nanti kontak saya ya. Oke, baik Bapak Ibu,
kita sudah di penghujung acara. Saya mohon waktu beberapa menit bagi kita untuk mengakhiri pertemuan dan peziarahan kita bersama. Silakan Bapak Ibu, Romo, Ibu, Frater, untuk mengambil eh, posisi duduk yang rileks. Kita tenangkan hati kita, pikiran kita endapkan apa yang sudah kita dapat di Kaminar Kon Inigo tahun 2025. Bagaimana kita diundang untuk menata hati, bagaimana kita diundang untuk meniti senja. Nanti di ujung meditasi, eh, saya mohon agar Romo Sindu bisa memberikan berkat. Baik Bapak Ibu, kita awali meditasi kita malam hari ini sebagai penutupan Kaminar Kon Inigo menata hati meniti senja dengan tanda kemenangan kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah mengucapkan mereka. Mengingat tentang jalan perjalanan mulai sejak informasi kegiatan bagaimana tema menata hati menarik perhatian saat ini bagus juga memasuki kelas bagaimana menggali menjadi jembatan transgenerasi memberikan dan relasi bagaimana udara teman tidak menghiraukan tapi keluarga baru. Tapi kemudian aku malah terundang pelajaran dan titik-titik. Nah, proses pentomatan ini pun membuka hati jika ada sesuatu bagaimana aku diundang membersihkan suatu kejadian sambil menampak sambil membersihkan rumah sambil jalan kaki menuju gereja. Sambil bercakap-cakap dengan teman-teman. Ulang-ulang lagi kembali terus. Bapak dan Ibu. Masalah sambil menunggu antrian, sambil berdoa berikhtiar, sepeda, kadang aku juga melakukan sesuatu. Sambil memasak, membuat. Aku mengingat dari punta ke punta. Aku diajak
berani menyongsong senja dan berani menyatu dengan senjata. Aku melihat kembali kisah hidupku dan memaknai siapa Allah dan perannya dalam tiap tahapan. Sadar Allah hadir dalam hidup. Aku sadar bahwa Allah juga hadir dalam orang-orang tersebut. Aku mengingat penyesalan-penyesalan di masa lalu dan Suaranya kurang menyadari keras. Dia terlalu keras. aku mengingat penyesalan-penyesalan di masa lalu dan menyadari kalau ternyata kasih Allah selalu menyertai. Dan aku sadar kalau Ia mencintaiku sejak dulu dan tanpa syarat. Walau saat itu aku belum memilih Dia. Mengapa tidak sekarang? Kalimat ini menggema dalam batinku. Aku diundang untuk berani melepas apa yang menjadi pedangku dan mendapat kekuatan untuk menjalani peran baru. Aku dimurnikan. Kekuatan dari Allah memberanikanku melepas dan menyembuhkan aku. Aku belajar membuka ruang maaf dan membuka ruang perjumpaan. Aku menyadari bahwa masih ada belenggu-belenggu yang menjadi identitasku. Aku juga menginginkan maaf dan pengampunan dari orang-orang yang telah kusakiti. Aku terundang untuk mewariskan pencapaianku, kemenanganku, menaklukkan diri sendiri kepada pewarisku dan orang-orang di sekitarku. Kaminar Koningo ini membantu aku membuka mata batinku bahwa tidak mungkin pula hidupku selesai dengan semuanya. Aku kadang menertawakan masa mudaku dan bersyukur bisa melaluinya. Aku belajar menjalankan peran baruku, seorang peziarah pengharapan. Aku sadari aku berada di penghujung peziarah. Aku merasa lebih tenang. Aku merasa lebih peka terhadap dinamika di sekelilingku. Perlahan-lahan, aku bisa melihat kehadiran Allah dalam hal-hal kecil di sekelilingku. Pengalaman ini membuka mataku, membuka hatiku untuk melihat hal-hal sederhana yang merupakan wujud cinta kasih Allah kepadaku. Saat menengok kembali perjalananku bersama Yesus dan Inigo, dan dengan sesama peziarah, ada begitu banyak pengalaman dan pengertian baru yang meneguhkan.
segala jerih payah kami menjadi suatu kenangan yang melukis senyum saat menatap masa depan, menyatu dengan senja kami masing-masing. Berbekal senyum itu, berbekal tawa itu, aku menghampiri rekan-rekan peziarah yang sudah menanti. Kami berkumpul di penghujung Kaminar Koninigo ini. Mengingat kembali, aku sudah berjalan bersama mereka, berjalan bersama Yesus, dan bersama Inigo. Berjalan bersama Allah sendiri yang hadir dalam hidup aku, kamu, kita. Setelah ziarah ini selesai, aku akan kembali dengan keseharianku masing-masing. Sebagai peziarah, aku mengemban misi melakukan peziarahan pribadi. Sebagai suatu keluarga besar peziarah Kaminar Koninigo, marilah kita saling mengutus satu sama lain. Membayangkan sebagai komunitas peziarah, bersama seperti Kalisto dan teman-temannya, kita mengutus Inigo. Mengutus kita masing-masing sebagai peziarah Kaminar Koninigo. Membayangkan kita pribadi adalah Inigo-Inigo yang siap diutus dan melanjutkan peziarahan dan karya perutusan. Marilah kita menumpangkan tangan dan mendoakan bersama. Come, brothers. Come. Let's pray for our friend. May God grant you safe passage in all your journeys ahead. May you find companions worthy of your dreams. May your plans always be bold, and may your courage rise to meet them. May you live to bring the love of God to all the corners of the earth, to the most distant peripheries of His church. And may your passion always burn brightly, that in God's time you may set the world on fire. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria de la Strada, doakanlah kami. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Mohon berkat dari Romo Sindu. Semoga kita semua dapat berjalan bersama Ignatius menuju ke hati Yesus sendiri dan menuju ke hati kita
ulang ke kedalaman yang paling tersembunyi di dalam diri kita, pulang ke dalam sumber cinta yang paling tercinta, yaitu hati kudus sendiri. Dan semoga Santo Ignatius selalu membimbing dan mendoakan kita untuk hal ini. Karena itu kita percaya bahwa Tuhan juga selalu mengantar kita, menuntun kita, menerangi kita, membimbing kita, mencurahkan rohnya dengan berkatnya untuk Bapak Ibu sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak, Kasih. Romo, Sama-sama. Pak Robin. Kita akan foto bersama. Matur Tadi nuwun Romo Sindu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bapak Romo. Ibu, Bapak Ibu mohon dibuka cam ini on cam. Kita akan berfoto bersama oleh Sis Yeyen, Kak Yeyen atau Saya apakah sudah? Ya, baik. Oke. Ya, Ada Novi. 2 halaman ya. Silahkan yang masih off cam dibuka. 1, 2, 3. Boleh Nah, ditunjukkan 2. hatinya yang sudah tertata, menata hati. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Terima kasih. Terima kasih. Romo, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Romo, Pak Terima Robin, Bapak Ibu Romo. semuanya. Terima kasih Pak Romo. Robin, Romo. Bapak Ibu semua. Romo. Penggawa-penggawa Selamat doa. semuanya. Terima kasih.